Patina tuh sebenarnya gak gampang. Yo, iya benar susah. Benar susah. Gua pernah waktu itu. Bikin, caranya bikin karatan diapain? Bikin cingin. Anjing. Makan tuh yang punya. Berarti batu dulu coba. Ngapain lo kesini? Jadi supaya tetap dekat dengan skena roda 2. Skena roda 2. Karena biarpun kita motornya apa, kita juga mesti influence dari motor-motor lain, benar nggak? Anjay. Ya, Om Didot. Om Didot, masuk YouTube gue ya. Om Didot, nanya dikit sih. Apa? Lu kan dari Bandung jauh-jauh kemari, dan di sini banyak motor jelek Om Didot. Maksud gue jelek itu nggak kimpling. Bagus lah. Nah, yang itu dia. kan itu Kan selera. Nah, bisa karena dipakai. enggak gitu. Lu kan sebagai yang ngerti banget, dalam banget ya masalah finishing begini nih Om Didot. Nah, Lu namain apa yang begini, Dot? kalau saya sih namanya sebetulnya kalau saya pribadi raw aja udah. Raw aja lah udah, karena itu mah selera ya. Artinya setiap builder atau setiap yang ngebangun atau yang punya motor sekalipun pasti punya taste masing-masing. Yang intinya semua motor pasti bagus lah. Yang penting tidak standar, bukan tidak standar, tapi mereka bisa berkreasi aja. Nah, terus period korek mungkin nggak? Gimana? Period korek mungkin nggak, bisa gue bilang gitu nggak? Ya kayak gini yang ini ya, beda tahun aja kadang mesinnya ya. Sama aja lah. Sama aja. Tetap aja ya. Siap. Thank you Om Didot. Sekalian gue todong masuk YouTube gue ya. YouTube channel nih. Yo ya. Fee-nya berapa? Ada fee-nya? Enggak ada. Anjing. Bang Jim, lau kan sebagai perkomporan video di Chops Clan, ya enggak? Perkomporan? Iya, perkomporan video di Chops Clan. Video-video Chops Clan dari teaser sampai terakhir tuh apa namanya tuh? Lucky Draw. Lau yang bikin ya enggak? Ya. Tidak bener gue ternyata. Kayaknya. Nah. Kayaknya. Berapa lagu dalam satu video lu masukin itu? Harusnya pertanyaannya bukan itu. Enggak, Berapa duit bikin video? Ya udah, itu mah gue tuh. Berapa lagu dalam satu video? Iya. Satu. Nggak mungkin. Maksudnya satu lagu? Kan lu pecah-pecahin tuh dalam satu. Enggak, satu. Oh itu dua kemarin ya, betul Iya dua. kan? Dua. Yang ini dua. Oke. Yang lain? Macam-macam. Ada Nggak mungkin satu atau bisa? Ada yang bisa satu, ada yang dua, ada yang tiga, bisa satu juga. Tergantung. Nah, berarti tanggapan lu gimana soal Chopper Unfinished Project yang ada di sini? Chopper Unfinished Project Atau Perfectionist Patina? gue suka banget sama yang kayak gitu. Nah, jadi okay. nggak suka yang mengkilap, suka yang kayak apa adanya aja gitu. Berarti apa ilmunya Jakarta dan teman-teman Indonesia makin nambah dari hal sisi mungkin ya backdate lagi lah, kembali ke tradisionalnya. Ya, jadi kebetulan juga gue kemarin main ke beberapa bengkel kayak Vero, kayak Ucup, kayak Keduk kemarin. Jadi sebetulnya si Patina itu menurut gue ya original cuma sekali gitu. Kenapa nggak dibikin lagi? Ya. Quotes tuh. Jangan digelap-gelapin lagi, yang lain aja pengen gue rontok. Tapi nggak dengan yang ini bisa banget nih favorit gue. Wah itu kemarin pas turun juga langsung. Ya itu sih memang itu kelihatan dari aura buildernya. Thank you Om Jin. Jin boleh ngobrol bentar? Ya? Bentar dong. Ya udah. Penanggung jawab mekanisme persneleng motor karisma. Ya,
Mana tuh Iya. motornya? Ya, Iya. itu dia tuh motornya. Legenda. Legenda men. Legenda. Berapa bulan men? 1 bulan dikebut. Dikebut. Kerja sampai pagi ketemu pagi. Kenapa ini masalah budget emangnya? Kenapa kecil amat? Ya, terus terang aja. Salah satunya sih iya. Cuman mungkin kita kayak kenapa motor ini kita udah punya sesuatu Filosofi. jadinya bakal seperti apa. Filosofinya. Jadi chopper yang chops clan apa ya? Chops clan artikan bukan masalah motornya CC between atau CC gede. Enggak gitu ya? Enggak dong. Semua Motor itu bisa, semua mesin itu bisa. Bahkan sama yang motor itu basicnya motor bebek, tapi bisa di atas namain chopper. Oke. Mungkin dari ya kurang lebih kayak chopper itu ya kembali lagi karakter seseorang. Oke, itu kan lo bikin perfection finishing ya. Ya, Tapi ada juga lo bikin yang paling terakhir tuh yang digambar Reski perfection patina style. ya. Apa ya lo mau bilang dari konsep? Ya ada banyak deh nih perfection. Karena motor mungkin salah satunya satu motor buat hadiah lagi draw. Jadi gua harus bikin apa ya? Kayak motor show lah gitu. Salah Bisa satunya diterima mungkin oleh semua orang. Iya. Gitu. Kalau patina mungkin beberapa orang masih ada yang belum paham mungkin. Jelek banget sih itu motor gitu ya. Iya. Jadi nanti video ini gue kasih judul jelek motor-motor jelek yang ada di shop sekalian gitu ya. Yes. Oke, mana sih yang lu gambar kemarin terakhir? Hah? Set. Mana nyo? Mana sih? Oh, Oh itu ya penhead. bukan ya. Penheadnya Mas Adam. Penheadnya Bukan Rio. ya? Oh penheadnya Rio. Sorry. Itu maksud nasi. Penhead. Hah? Ahli penhead. Asli. Tahun 59. Bukan SNS. Ya udah, gua kesana dulu. Ini, Thank you tahun Mas 50-an. Birin. Ya, lemah sekali dia. Yang punya Bogor. Mas banget. Dan lu masuk video gue ya? Masuk video gue ya? Ngapain tuh? Cepat jawab cepat aja. Ngapain lu kemari? Jalan lah. Bosan di Bogor? Banget. Nggak ada yang apa? Show off masalah motor-motor jelek apa di sana? Motor bagus semua di sana? Belum. Motornya keren-keren semua ya? Terlalu. Terlalu keren ya? Nah sekarang gue nanya nih, gimana tanggapan lo dengan perfection patina yang banyak di sini? Gue suka emang itu. Dasar lu suka motor tua jelek-jelek sih. Jadi sekarang ada mesinnya udah banyak sekarang, ada Metro, ada BSA, ada di depan juga Lightning juga bikin BSA, ada BMW pula tuh kan. Ada mesin air juga nyokap tadi gua ngeliat dari mana tuh. Yang bawah ya? Ya pokoknya gitu deh. Gimana? Gue suka banget patina memang. Gak tau kenapa ya. Lebih karakternya lebih dapet aja. Jujur? Jujur ya, motor jujur tuh ya. Motor jujur ya, nggak pakai kosmetik ya. Iya. Senang aja gitu ngeliatnya. Cantik deh pokoknya. Anjay, berat. Parah. Oke, thank you tuh. Sama-sama. Nah, ini dia. Sebentar, gue nanya. Masuk video gue ya. Yang kedua kali ya. Gue mau nanya. Motor jelek di sini banyak. Apa tanggapan lo? Maksud gue, perfection patina di sini banyak banget. Iya. Gimana tuh menurut lu? Nggak show off bike yang kinclong gitu lagi sekarang. Menurut gue kenapa sekarang makin banyak patina version karena makin banyak yang pada ngerti anak sekarang. Udah ngerti deh. Iya, ngerti banget, ngulik banget gitu. Jadi mereka sampai segitunya nyari style buat motornya dia, buat bisa nyocokin sama gayanya dia gitu. Jadi sekarang tuh memang udah sangat gampang buat cari informasi ya. Jadi menurut gue makin keren sih anak-anak sekarang. Oke, ketua panitia ada Mahazik. Nomor 1 ini gue lagi nyari Ranggi nih. Thank you ya Mas. Lagi di belakang. Iya. Oke. Salah. Nah, gue tanya, gimana pendapat lo dengan perfection patina yang ada di sini? Banyak banget motor-motor jelek.
Ya brengsek aja sih sekarang ya. Makin brengsek. Kenapa brengsek tuh? Makin ngehe aja sih. Ilmu tuh ya, ilmu semua tuh ya. Berat. Oh, salah. Geseran dikit sini. Kemari dong. Amri, kapan nyampe? Tadi Masuk video gue ya? masuk ya. Masuk ya. Oke. Baru tadi nyampe sore. Sore naik Mobil. Ford. Wah, naik transit. Ford. Oke. Ford Amerika. Sekarang gue mau nanya tentang motor jelek. Di sini, motor jelek di sini. Motor jelek yang kayaknya nggak pernah dicat. Oh, ya. Yang catnya jelek-jelek. Pilih gitu. Hah? Enggak, lu cerita aja kok bisa masuk ke sini motor-motor jelek itu menurut lu? Dan layak dieksibisikan. Bentar. Saya baru ya? datang nih. Tiba-tiba ngeheng dia. Iya lagi. Gue baru datang, belum ngeliling. Cuma ada beberapa yang udah gue lihat yang apa? Yang kalau bahasa Jermannya sih Hiem, you know? Who tried? Hiem ada beberapa sih ya. Ya tuh, gimana? Kenapa bisa jadi patut dieksibisikan atau bisa sekeren itulah gitu? Kalau yang saya lihat sih tadi memang kebetulan yang saya lihat Harley ada original ya. Original terus catnya cat lama kayaknya seperti itu sih, dibentuknya seperti itu gitu. Terus ada juga yang motor Jepangnya CB ya. CB ada. CB iya. Belum ngeliling semua sih. Ya, dan kenapa menurut lo? Apakah itu sebuah aliran yang baru di Indonesia atau gimana? Lo kan sebagai pecinta Amerika, sebagai motor tua, ya. Lo bodoh aja biar aja nih. Kalau gue sih ngelihat motor nggak terlalu dalam ya, maksudnya dari mata gue aja. Itu oke. Meskipun itu motor jelek, tapi menurut gua itu bentuknya sekeren itu, ya itu sip lah. Atau gue bilang gini, untuk dieksibisiin. berbeda antara keren dengan bagus ya. Kalau bagus, wah bagus, udah lewat nih. Kalau keren, kelewat tuh. Oh iya tadi tuh motor keren tuh, gitu ya. Oke gitu ya. Oke lah. Thank you Amri. Jadi selek gitu tiba-tiba. Adnan dari Classic Bikers Batavia. Iya nggak Adnan? Iya. Itu betul. Ngelek dikit. Nan. Sekarang nih Nan, exhibition chopper. Nggak melulu masalah Harley dan nggak melulu masalah barang mulus, kimpling. Iya. Menurut lu gimana? Dan patut dieksibisikan. Exhibitnya pada masuk loh dia nih di tahta keren-keren juga mereka. Ya sebenarnya sekarang sih event-event gini jadi salah satu cara apresiasi buat teman-teman builder. Karena kan biar gimana pun juga mereka perlu wadah buat bisa show karya-karyanya kan. Ya dengan adanya event-event activity yang model-model kayak gini jadi salah satu space buat mereka bisa nampilin karyanya dan bisa diapresiasi sama teman-teman yang lain. Berarti style jelek rupa seperti itu kan dalam terkutip nih. Ya style itu kan masing-masing orang pasti akan beda. Ya. Mereka ya udah tunjukin karakternya mereka sendiri aja. Mau kayak gimana? Sebenarnya nggak peduli kata orang dulu, yang penting secara karakter mereka kuat. Jujur lah ya, jujur. Okay. Jadi kalau bikin motor jangan peduli kata orang dulu. Kuat. Thank you Nah. Thank you. Bang, gue mau nanya. Quick question. Lau sebagai seorang media, sebagai media nih, apa tanggapan lo dengan motor-motor jelek di sini? Nggak ada jelek kah? Nah itu dia. Maksud gue Perfection Patina ataupun yang buluk-buluk itu, kok mereka patut dieksibisikan di sebuah acara exhibition? Mungkin tanggapan lo gimana? Ini nggak semuanya tujuannya exhibition juga ya. Terus kita ngumpul aja sih. Kalau gue ngeliatnya masalah diapresiasi menjadi exhibition atau enggak kan tergantung sudut pandang aja. Iya. Aduh berat gue ngomong apa lanjutin nih. Aduh semuanya bagus sekali. Bener semuanya bagus, semuanya bagus. Patina juga tapi orang yang senang mengkilat. Nah, berarti apakah ilmu pengetahuan dari anak-anak, dari penikmat juga bertambah?
nggak mesti semua tentang good painting. Iyalah, nggak semua. Ya kan, nggak semua tentang Nggak semua tentang kulit. kecantikan kan? Nah itu dia. Ya kan? Jadi yang jujur-jujur gitu juga diterima ya sekarang. Iyalah, seru kan? Nah itu dia. Tir. Wih, sampai jatuh aja gue. Mohon maaf nih Tir. Oh Tir, dari Knuckle Hijab sekarang ada Knuckle Hijab parts tuh no yang ada. Siapa yang megang sekarang Tir? Hah? Yang megang parts siapa Tir? Yang megang bar Lu? gua sama Juri. Apa? Hah? NDAB. Widih, siapa ini yang bikin? Rio udah beli Ronaldo. Ini karisma ya? Seven star bro. Seven Star Suzuki. Ayo dong Tir. Nah Tir, lu kan sebagai bengkel nih Tir. Gimana tuh? Terus sekarang nih kita lagi di acara exhibition chopper. Gue ngelihat gue dalam bahasan sekarang lagi ngebahas tentang cat jelek yang patut dieksebisikan. Cat jelek. Yang patut dieksebisikan. Jelek dalam arti hal apa tuh? Patina. Oh, nggak jelek. Ya kan buat orang umum, anjing nih motor kagak dicat, kagak di apa-apain, kok dieksebisikan. Nah, apakah itu mungkin oke deh, edukasi deh. Style apa deh itu? Ya itu kan termasuk dari bagian seninya kan itu. Okay. Kalau lu nyebutnya apa itu, Tir? Ya patina. Patina ya, tetap ya. Lu Rau gitu kan? Itu kan dia kadang Rau ya, ada rau. Oke, gue lagi pura-pura nggak tahu sih ceritanya. Maksud gue harus jawab gitu. Oke. Kalau gue bener-bener nggak tahu. Alah. Tapi kalau misalkan lo lihat ini kayak gini nih, ada kemungkinan nggak Knuckle bikin model-model finishing patina ngating? Ada dong. Ada pasti. Basic apa Tir kira-kira Tir? Kalau lagi jualan W ya. Kalau lagi jualan W. Jualan W enggak sekarang lo? Seri W. Berarti kayak mesin W. 70. Pegangin W kita. Jadi gua tanya tentang spesialis W. Gua tanya tentang patina. Patina di sini banyak, patut dieksebisikan atau tidak? Patut. Nah, kan berarti Knuckle besok mau bikin patina apa gitu dengan mesin W ya. Karena jualannya W ya. Kalau nih makanya kalau yang bikin W kita bikin patina ntar. Ya, tuh dengerin tuh. Very request. Knuckle Maman. Thank you Tir. Siap Mas. Dri, masuk YouTube gua. Apa nih? Gua mau nanya quick question. Yuk. Oke. Apa rasanya di sini banyak jok-jok jelek bertebaran dan patut dieksebisikan? Karena lu jualan Jack. Gemas sekali. Kita tuh gimana? Bikin motor, bikin jok harus bagus dan proper. Ya, berarti kalau motornya jelek, berarti joknya harus jelek. Finishingnya Harus bagus dong. harus bagus. Nah, terus tanggapan lu gimana? Ini banyak patina style, banyak akhirnya joknya dihancur-hancurin tuh, kelihatan kan? Kalau buat patina sendiri sih memang konsep, nggak ada masalah. Tapi ya itu dalam proses pembuatan patinanya itu juga harus bener gitu, jangan diasal-asalin. Nah, lu sebagai tukang jok kasih tahu dong bagiannya paling sering hancur. Bagian mana? yang paling sering hancur itu Ini jok apa nih? Poster. Bagaimana tunjukin? Nih, bagian sini yang paling hancur. Kenapa? Dicakarin kucing. Ya Allah. Kalau nggak punya kucing, punyanya beruang. Wah, punya beruang. Wah, hancur. Kalau misalnya kita bagian sering kena jeans, itu ngaruh nggak? Pasti ngaruh. Jeans itu kan tebel dan kokoh ya, dimana dia punya gesekan. Jadi buat jok-jok yang pakai list seperti ini pasti hancur nih. Bagian sini apalagi penggunaan kulit dari synthetic leather tuh pasti hancur. Oh, malah sintetik emang hancur, bukan yang kulit Kalau asli. genuine itu hancur tuh enggak, tapi cepat pudar. Oke. Karena usianya dipercepat jadi hancur gitu. Karena gesekan kan? Karena cracking panas jadi keras Ya, gitu. panas, gesekan jeans ketemu seat ya kan, gitu. Oke, thank you ilmunya Nri. Rajin ke klub. Apa Om? Jualannya? Kita ramen. Ramen. Tapi lo suka motor nggak Om? Suka. Bagaimana pendapat lo soal motor-motor jelek yang dieksebisikan? Lo tau gak? Cat-cat di depan tuh banyak banget yang nggak di finishing, buluk-buluk, bekarat. Menurut lo gimana?
Ya selagi itu custom bebas sebenarnya mah ya. Itu patut dieksebisikan. Tergantung juga sih medianya gimana juga ya. Tergantung dari ya mungkin dari spek mesin juga. Kalau misalkan ngomongin dari custom tuh sebenarnya bebas, basicnya bebas. Tapi yang unik tuh jarang. Lu doyan nggak? Lu suka nggak yang kayak gitu? Kalau yang emang basicnya kayak gede ya, sokol kayak gitu, oke. Buat dengan culture gitu ya, Rasti, Patina, oke. Saya suka. Oke, siap. Ya wes lah, thank you ya Om. Siap, sama-sama Kak, aman. Om Heri. Kabar. Numpang video ya. Gue mau nanya, quick question. Ya. Lo terkenal dengan sporty dan motor-motor cakep. Tapi di sini lu lihat kan banyak motor-motor yang finishing jelek. Dalam kutip ya, finishing jelek itu maksud gue buat orang umum nggak kayaknya kok motor begini dieksebisikan. Nah menurut lo gimana? Dan style apa itu namanya menurut lo? Oh itu ya patina lah. Patina. Lebih Rasti patina. Yeah. Menurut gue tuh nggak ada sekolahnya sih bikin itu. Nah. Dan itu asik-asik aja sebenarnya. Nah. Tergantung yang punya gitu. Gue juga suka sebenarnya. Nah, itu dia. Jadi, oke, kita mau ngomongin patina berarti seni oleh alam, ya nggak? Seni oleh alam. Selera juga. Jadi karatnya dibentuk oleh alam, rusaknya dibentuk oleh lama aja kegesek kayak gitu ya. Lu sempet bikin kayak gitu? Sering. Dan gitu ya kan. Jadi style jujur kayak gini ternyata emang patut sekarang untuk diapresiasi. Iya. Enggak mesin muda ya. Mesin tua enggak mesin tua. Mesin muda pun Iya, gue liat sekarang udah masuk mesin 2000-an ke atas juga, walaupun mereka kotor-kotorin juga akhirnya. Backdate semua. Oke, ini dan apa artinya ilmunya makin nambah untuk pengetahuan teman-teman di Indonesia sampai diterima itu patina style ini? Mungkin ya sosial media ya. Karena kan patokan kita mungkin dari negara luar ya. Maksudnya kan mereka sekarang tuh, tapi ya gue jujur aja ya, bikin patina tuh sebenarnya nggak gampang. Yoi, benar susah. Gue pernah waktu itu caranya bikin karatan diapain? Bikin cingin. Anjing. Makan tuh yang punya. Tapi itu bukan itu yang punya, tapi ada. Pokoknya ini diasemin lah ya. Iya. Ada lah. Ilmu dah tuh ya. Oke, thank you Mer ya, thank you. Kaos dulu baru dapat itu. Chan, nih Chan, banyak motor jelek Chan di depan Chan. Banyak motor jelek ya kan? Iya. Patut dieksebisikan? Patut dieksebisikan tuh maksudnya apa? Apakah patut dieksebisikan seperti itu? Keren lah. Keren ya? Iya. Itu style apa Chan? Yang mana sih? Ya pokoknya motor-motor jelek itu stylenya apa? Gue pernah nggak tahu nih. Di yourself semua anjir motornya. Patina perfection patina. Perfection patina. Kayaknya sih yang punya motor sama kelakuannya sama tuh. Yang konsep intisari emang minum intis mulu. Yang naik BMW emang suka piring mulu tuh kayaknya. Iya. Thank you Chan. Cukup. Frank masih di sini. Ayo masuk ke video gua. Oh gitu. Channel ini Om, channel suka-suka gua. Kacau. Om Frank. Yes. Gue mau ngomongin, tadi udah ngomong sama Om Jun juga. Lu harus ini, gue. Udah nggak biarin. Lu harus Tentang motor jelek. Oke, motor jelek. Nah kan, motor jelek. Finishing motor jelek. Yes. Ya finishing jelek Okay. yang
lagi kayaknya lagi rame di exhibition ini. Oke. Yang ada di sini. Apa? Ini kan termasuk exhibition. Oh iya, Om. betul. Chopper. Tapi kalau lo ngomongin exhibition ternyata nggak melulu soal shiny and good painting ya. Iya, atau good looking lah gitu. Ya, Oke. banyak banget nih Banyak. yang rada aneh Iya. lah. Kalau kasarannya. kata bahasa Prancisnya mah rungkat. Nada. Kalau kata Om Pio tadi apa ya? Adem apa gitu pokoknya gitu lah. Idem Ya, kali. pokoknya gitu. Ya, oke. Jadi gimana Om? Wajarkah mereka masuk exhibition? Kalau apa ya, pandangan gue pribadi sebagai builder sih wajar banget ya, karena builder itu adalah seniman. Jadi seniman itu kan ada yang nyeleneh, ada yang emang ya balik lagi maksudnya karakter seseorang. Jadi nanti di saat mungkin karakternya, oh kalau gue tuh lebih suka ke patina atau raw style, ya nanti balik lagi karakter orangnya. Kalau gue kan karakternya tagline-nya Yasa Shigeru itu adalah clean, detail, and good time. Iya. Karena gue penganut OCD. Oke, waduh barat juga ya. Makanya tidak disalahkan atau diharamkan bahwa motor untuk showcase atau exhibition itu motor yang sifatnya apa ya, raw atau karat atau patina lah. Jadi itu fine aja selagi mereka merasa itu karya terbaik mereka. Tapi buat lo patina itu gampang apa susah? Patina kalau untuk dibuat itu nanti sebenarnya patina ada dua ya. Patina yang dibuat dan murni. Nah, Yes. Nah, yang murni banget ini kan sebenarnya karena alam. Karena alam. Gue dari tadi siang merhatiin ada yang karena alam banget. Nah, itu keren. Nah, kalau yang dibuat ini harus ada batasan di mana harus kena banget. Jadi kalau gue sih lebih suka yang natural. Nah, itu dia. Oke, thank you Om Rey. Landscape lagi. Buat YouTube konten Torchland tentang motor jelek Ki. Motor jelek yang ada di exhibition Chopper-nya Jakarta, yaitu patina style. Jelek kan? Ya kan menurut orang konvens apa orang biasa kah mungkin ya sebuah exhibition dipenuhi dengan motor-motor patina nih, banyak kan? Menurut lo gimana Ki? Sudah sampai sedalam itukah anak-anak sekarang merespon sebuah patina? Menurut gue sih iya, karena itu juga bisa jadi alasan kan. Alasan maksudnya? Alasan ketika lu gak punya duit buat ngecat. Lu bikin patina lah. Tapi kan bikinnya perfection patina itu nggak gampang. Ya, benar. Atau emang gampang? Sekarang udah gampang? Susah lah. Sekarang susah ya? Tetap susah? Susah lah. Tetap aja patina kan natural. Iya. By nature. Bener. Itu udah level tertingginya karya seni. Iya. Lo mau bikin pura-puranya gak bisa. Pura-puranya agak susah ya, karena belum tentu semuanya orang bisa bikin senatural itu. Anjing, Rizky dari lebih ya. Sini. Dapat door prize Chops Clan, mau diapain? Ya, stikerin nggak? Di stikerin nggak? Repsol gitu apa? Anjing dia yang bikin dia dapat. Nggak ada yang dapat ya Mir. Ya. Iya, alhamdulillah. Ini udah ditutup tapi belum pada mau pulang, bagaimana nih? Aduh, di luar kuasa saya kalau itu. Tapi gimana? Aman. Alhamdulillah aman. Semoga teman-teman senang, semoga teman-teman happy, semoga teman-teman bisa kumpul di sini. Oke, closing state itu ya. Closing state itu ya. Closing state-nya dari Chops Clan 2025. Pak Didi yang langsung pusing dia.